Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita di Pak Kuliah Ekonomi Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pertama tentang definisi sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah unsur-unsur pembentuk ekonomi Islam. Yang ketiga, ada jenis-jenis kepemilikan individu. Yang keempat, ada hubungan praktis ya, antara individu, masyarakat, negara, dan juga nilai-nilai ketuhanan. Yang kelima itu ada perbandingan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Oke, baik, kita mulai dari definisi sistem ekonomi Islam. Ya, pertama, sistem ekonomi Islam itu berlandaskan dari nilai-nilai tauhid. Ya, nilai-nilai tauhid artinya adalah nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai keadilan. Ya, keadilan artinya proporsional, tidak sama. Dan ketiga adalah nilai keseimbangan. Jadi, sistem ini bertujuan untuk mewujudkan harmoni antara aspek spiritual, material dalam aktivitas ekonomi, mengoptimalkan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsepnya begini berarti dalam sistem ekonomi syariah ini. Iya, jadi dalam konsep ekonomi Islam ini adalah kita tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja, tapi juga mengejar keuntungan akhirat. Goalsnya atau akhirnya adalah bahagia di dunia, berhasil di dunia, dan juga kemudian berhasil di akhirat. Kemudian ada beberapa rules ya atau rambu-rambu dalam praktik ekonomi Islam ini. Yang pertama, melarang praktik riba, gharar, dan maisir atau biasa disebut juga dengan maghrib. Nah, apa arti dari definisi masing-masing ini? Pertama, riba itu adalah pengambilan manfaat atas hutang atau piutang. Jadi jika kita memberikan hutang kepada orang lain, kemudian kita bebani dia atau kita ambil manfaat dari kita memberikan piutang itu, maka itu disebut sebagai riba. Jadi riba itu bukan hanya penambahan jumlah nominalnya saja. Contoh kita meminjamkan 10.000, kemudian dikembalikan 2.000, bukan hanya 2.000 itu saja yang riba. Betul memang 2.000 itu riba. Tapi ketika kita memang kemudian meminjam, cuma memberikan syarat yang menguntungkan kita, walaupun syarat itu bukan berupa nominal, maka tapi menghadirkan manfaat bagi kita, maka itu juga bisa disebut sebagai riba. Artinya bukan tambahan material saja, ya, cuman ada manfaat-manfaat lain yang juga bisa disebut sebagai riba itu. Yang selanjutnya ya, jadi tadi yang selanjutnya adalah definisi dari gharar atau ketidakjelasan. Artinya dalam sebuah transaksi dalam perspektif ekonomi Islam itu harus jelas transaksinya apa ya, yang tertuang dalam akad. Kemudian harus jelas barang atau objek yang diperjualbelikan atau objek yang disewakan. Nah, jadi bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu beliau menjelaskan secara detail apa kelebihan dan kekurangan dari barang yang dijualnya. Artinya memang tidak boleh ada sebenarnya yang ditutup-tutupin sehingga harus terbuka, harus gamblang. Ya. Nah, kemudian apa itu maisir? Maisir perjudian. Ya, kita sama-sama tahu definisi judi. Ya, jadi perjudian juga dilarang dalam konsep ekonomi Islam. Ya, kenapa? Karena judi itu kalau kita menang, maka kita menang dengan menzolimi orang lain. Nah, ketika orang lain menang, maka dia menang karena menzolimi kita. Jadi artinya adalah dia mengambil, artinya adalah ada orang atau ada pihak yang dirugikan dalam suatu keuntungan. Jadi tidak bisa diterima dalam konsep ekonomi Islam. Selanjutnya, ketika ada rambu-rambu larangan, kemudian ada faktor yang didorong dalam ekonomi Islam. Itu tadi untuk menjaga keseimbangan ya, untuk menjaga keseimbangan agar harta tidak hanya mengalir di antara orang-orang kaya saja,
maka ada yang didorong yaitu konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai istilah-istilah ini. Nanti mungkin akan ada pertemuan khusus atau video khusus yang akan mengkaji secara detail ya. Nah, tapi ada pun definisi singkat atau konsep ya dari zakat itu adalah harta tertentu. Ya, jadi jumlah atau harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang telah memenuhi nisab dan haul. Artinya nisab itu batas eh, minimal, kemudian haul itu adalah waktu kepemilikan. Jadi zakat itu adalah harta tertentu dengan jumlah minimal, dengan ada jumlah minimalnya, ya kan? Kemudian juga ada waktu kepemilikannya, haul, yang kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, siapa saja orang-orang tertentu itu? Orang-orang tertentu ini dalam surah At-Taubah ayat 60 itu ada 8. Ada fakir, miskin, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan, membebaskan budak, fisabilillah, amil, dan sebagainya. Jadi hanya 8 golongan inilah yang kemudian berhak untuk menerima dana zakat. Nah, kemudian juga barang-barang yang atau harta-harta yang wajib dizakat itu juga tidak semua. Beberapa seperti contoh zakat emas, perak, barang temuan, perdagangan, hasil pertanian. Nah, itu yang kemudian harus dizakati. Nah, seiring perkembangan zaman kemudian zakat ini juga terus berkembang. Baru-baru ini juga ya, berapa dekade ini juga sudah dikemukakan terkait dengan zakat penghasilan. Juga kemudian tumbuh dan berkembang apa saja yang perlu dizakatkan. Ada zakat peternakan juga, hewan ternak. Ada zakat hewan ternak, ada zakat barang temuan, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya infak. Infak itu, ada infak, ada sedekah. Nah, jadi kalau infak itu ada yang ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib itu disebut juga bisa dengan zakat. Ada juga infak yang wajib yang disebut dengan nafkah, yaitu harta yang diberikan oleh seorang suami untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian ada juga infak yang sunnah. Infak sunnah itu contoh kalau kita ke masjid kan itu ada kotak infak ya. Nah, itu biasanya juga apa namanya, kita kita memberikan nominal atau sebagian uang kita ke kotak infak itu misal contoh. Nah, poin dari infak ini adalah dia merupakan harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kemudian apa itu sedekah? Nah, sedekah itu dia hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Boleh kalau dilakukan itu berpahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, sedekah itu apa aja? Sedekah itu bisa berupa harta, tapi juga bisa berupa tidak harta atau non materi. Goals dari sedekah itu adalah membahagiakan orang lain. Jadi contoh misalnya begini, kalau kita beri senyuman kepada orang lain dan itu membuat bahagia, maka senyuman itu menjadi sedekah, ya kan? Atau kita berbuat baik kepada orang lain yang menyenangkan dirinya, itu juga bisa menjadi sedekah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, meliterasi orang lain itu juga menjadi sedekah. Nah, apakah kemudian juga ketika kita memberikan uang kepada orang yang kemudian pengemis di jalan itu juga bisa disebut sebagai sedekah. Nah, kemudian ada yang namanya wakaf. Nah, wakaf ini ya pemberian harta, tapi hartanya tidak boleh habis digunakan, hanya boleh diambil manfaatnya saja. Ya kan, jadi hartanya tidak boleh habis, tapi harus diambil manfaatnya saja. Nah, nanti mungkin cerita detail mengenai ini semua dapat kita lihat pada video-video selanjutnya. Nah, poinnya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf ini tergolong menjadi filantropi Islam yang untuk ya menyeimbangkan agar uang itu tidak hanya mengalir pada golongan orang kaya saja. Nah, maka kemudian dari konsep-konsep ini ada yang namanya juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Nah, poinnya adalah ingin merubah mustahik atau orang yang ekonomi lemah diberdayakan sehingga dia bisa lebih berdaya saing dalam
perekonomian. Nah, itu eh, definisi dari sistem ya, sebuah sistem ekonomi syariah. Fungsinya jadi kalau kita rangkum adalah dia berdasarkan nilai-nilai tauhid, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, dia punya rambu-rambu yang harus dilarang dan kemudian dia ada hal-hal atau aspek-aspek yang harus didorong gitu ya untuk memenuhi tiga aspek tadi, tiga nilai tadi yaitu nilai tauhid, nilai keadilan dan nilai keseimbangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada part 2 yaitu unsur-unsur pembentuk sistem ekonomi Islam. Apa aja sih ya unsur-unsurnya? Nah, pertama ada namanya tentang konsep kepemilikan. Nah, hak kepemilikan Islam terbagi menjadi tiga, individu, umum, dan negara. Dengan manusia sebagai pengelola sesuai syariat. Nah, kemudian kepemilikan individu itu memberikan kebebasan untuk memanfaatkan harta pribadi selagi sesuai halal haram seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi Islam itu mengakui kepemilikan pribadi. Nah, tapi kepemilikan pribadi ini juga dirambu-rambuin, ada rambu-rambunya. Pertama, dia harus diperoleh dari cara yang halal. Jadi manusia diperkenankan untuk bekerja, berusaha, ya, untuk memperoleh uang atau memperoleh pendapatan atau memperoleh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi usaha tadi juga harus merupakan usaha-usaha yang halal. Apa apa garis besarnya? Apa yang menjadi aspek penting dalam dalam usaha yang halal itu adalah pertama, usaha yang tidak merugikan orang lain, ya, hablum minannasnya hubungan di antara manusianya, tapi juga tidak melanggar nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi kalau dalam syariat tidak boleh misalnya berjualan khamar, berjualan berjualan minuman keras ya, jangan berjualan minuman keras. Jadi walaupun usahanya itu berdagang dan berdagang dibolehkan, tapi barang yang diperjualbelikan haram, maka hasilnya akan haram. Jadi hal itu penting untuk dicermati bersama, ya. Nah, itu kan ketika kita mendapatkan harta nih. Jadi kita berusaha, kita memperoleh harta dan harta itu Islam mengakui menjadi harta pribadi. Nah, jadi harta yang pribadi tadi itu kemudian ketika sudah mencapai hisab dan betul, maka wajib untuk dizakatkan tadi contohnya. Nah, kemudian dalam pengelolaan harta yang kita miliki tadi juga ada rambu-rambunya. Kita tidak boleh menggunakan harta kita itu di jalan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Contoh kita jual beli kan tadi halal, tapi kemudian kita membeli minuman keras, contoh, ya, berarti arti kita menggunakan uang kita di jalan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, apa yang diperbolehkan di dalam kita memanfaatkan uang atau sumber daya yang kita miliki itu harus sesuai dengan konsep-konsep syariah itu sendiri. Nah, kemudian ada faktor yang didorong. Faktor yang didorong tadi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka ketika kita memiliki harta, sebenarnya kita didorong untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu kemudian aspek kepemilikan pribadi, bagaimana itu kita memperolehnya, dan kemudian bagaimana kita mengelola uang tersebut. Kemudian kepemilikan umum yang menjamin sumber daya vital. Jadi seperti air, energi ini biasanya disebut dengan api sebagai hak bersama masyarakat yang dikelola untuk kemaslahatan. Jadi artinya adalah kepemilikan umum ini tidak bisa orang pribadi memilikinya, tidak bisa dimonopoli, ya kan? Harus dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian apa kepemilikan negara? Ya, untuk digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi tertentu guna kepentingan publik sebagaimana dijelaskan dalam Quran Al-Asyr ayat 7. Apa contohnya? Seperti contoh pajak atau kalau zamannya pemerintahan Islam itu ada yang disebut sebagai jizyah atau zakat. Zakat kalau di negara Islam kan dikelola oleh pemerintah kan. Yang kemudian instrumen-instrumen pemasukan negara ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, untuk mencapai keberimbangan atau keseimbangan ekonomi antara si kaya
dengan si miskin tadi. Nah, kemudian kebebasan berusaha. Islam memberikan kebebasan berusaha kepada individu, namun membatasinya dengan aturan halal dan haram seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, seperti kegiatan ekonomi yang tidak boleh menimbulkan kerugian pada orang lain, kebebasan yang dapat menekankan nilai keadilan dan transparansi, sehingga pelaku usaha tetap bertanggung jawab secara moral dan sosial, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini keadilan dalam distribusi kekayaan juga sudah saya jelaskan sebenarnya tadi. Ini teksnya. Nah, kemudian ada yang namanya sebagai peran negara atau hisbah. Nah, pertama, dalam konsep Islam ini, negara itu bertanggung jawab dalam mengawasi pasar. Di dalam perspektif ekonomi itu, negara bertanggung jawab dalam mengawasi pasar. Apa fungsinya? Untuk mencegah pelanggaran seperti monopoli, penipuan, dan bentuk penipuan lainnya. Nah, apa sih ketika kemudian dampak buruk ketika monopoli tidak dicegah? Maka akan terjadi inflasi besar-besaran atau deflasi besar-besaran yang tidak lazim. Kenapa? Karena nanti segelintir orang akan dapat mengendalikan harga semaunya ketika monopoli terjadi. Kalau yang sudah mungkin dipelajari oleh teman-teman ya di prodi ilmu ekonomi itu kan ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, nanti jadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran jadi tidak berimbang ya akibat eh, monopoli itu sendiri. Oke, kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum merupakan tanggung jawab negara. Yang mana ini merupakan aspek yang dapat di apa ya menjadi tujuan dari pengelolaan keuangan negara. Jadi ketika negara menghimpun dana, nah salah satu sektor yang bisa salurkan dana tersebut nanti ada terkait dengan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan hal-hal yang bersifat masyarakat, gitu ya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam oleh negara dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, menghindari privatisasi yang merugikan. Jadi konsepnya adalah tidak ada yang milik personal, harus dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, ini adalah larangan riba, miser, dan golor. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi saya lewatkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis kepemilikan. Nah, kepemilikan ini ada pemilikan individu, dasar hukumnya An-Nisa ayat 29, ada batasan halal dan haramnya. Sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Kemudian ada kepemilikan umum juga sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian kepemilikan negara juga sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau kita ambil contohnya ya, tadi belum ada mungkin contoh. Kalau ada kita ambil contohnya di Indonesia dalam konteks modern ini pendapatan dari BUMN seperti Pertamina, Telkom memperlihatkan bagaimana negara memanfaatkan aset untuk membangun fasilitas umum demi kemasyarakatan secara luas. Nah, sekarang kita akan bahas sih bagaimana ya hubungan antara individu, masyarakat, negara dan nilai ketuhanan. Nah, pertama dari aspek individunya dulu nih. Pertama ya, individu itu memiliki kebebasan memiliki harta. Jadi tidak ada batasan seberapa banyak orang boleh memiliki harta. Tidak ada. Yang ada hanyalah eh, tuntunan bagaimana harta itu diperoleh atau kewajiban dan tuntutan bagaimana nanti harta itu dikelola. Tapi berapa banyak harta yang boleh dimiliki oleh seorang muslim itu tidak ada batasan, gitu ya. Kemudian ini tadi nih ada kewajiban zakat, infak, sedekah. Yang wajib kan zakat, kemudian ada infak yang memang wajib, gitu. Tapi ada juga infak yang konsepnya sunnah dan sedekah itu sunnah. Nah, jadi ketika seseorang yang sudah memiliki harta atas pribadinya, jadi kalau orang memiliki harta pribadi, dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan infak yang wajib, yaitu nafkah. Kemudian juga dia dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infak dan sedekah yang sunnah, gitu ya. Dan ingat, ya, larangan-larangan seperti riba, maisir, dan goror itu jangan dilakukan baik untuk memperoleh harta atau menggunakan harta ini. Kan gitu ya, nggak boleh. Nah, kemudian masyarakat.
Masyarakat apa fungsinya? Ya, pertama sebagai peran sebagai penguasa ekonomi. Jadi secara kolektif masyarakat itu bertugas untuk memastikan praktik ekonomi berlangsung adil dengan mencegah kecurangan seperti monopoli atau ketidakadilan. Nah, solidaritas dalam sistem ekonomi. Jadi solidaritas itu kan ya bagaimana kita juga merasakan kesulitan dari masyarakat yang lainnya, maka kita diminta untuk menolong, ta'awun. Nah, boleh dalam bentuk zakat, infak, wakaf dan sedekah itu. Nah, kemudian ada penerapan praktik koperasi dan lembaga sosial. Jadi kalau di Indonesia ini kan konsepnya kan biasanya koperasi ya, yang yang jadi pondasi perekonomian masyarakat kecil. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil, yang sama konsepnya sebenarnya seperti koperasi ya. Nah, kemudian kalau lembaga sosial itu ya kayak contoh ada lembaga zakat ya. Itu juga merupakan lembaga sosial yang untuk menyalurkan dana-dana dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Nah, kalau negara apa ya? Kalau negara itu pertama regulator, orang yang membuat aturan. Aturan mainnya tentu dibuat oleh negara. Kemudian dia penyedia fasilitas publiknya. Jadi dalam dalam aktivitas ekonomi kan kita butuh butuh fasilitas ya. Nah, contoh deh, eh, kalau jalan kita tidak bagus, akses tidak bagus, maka kan distribusi barang akan terhambat. Nah, ketika distribusi barang terhambat, maka kan akan mengakibatkan kenaikan barang ketika barang itu langka. Kemudian tiba-tiba nanti ada penurunan harga secara drastis ketika nanti barang itu banyak. Nah, jadi artinya adalah itu contoh bagaimana fasilitas itu sangat mempengaruhi dari praktek perekonomian. Itu kan begitu juga contoh seperti kesehatan, jalan, air dan sebagainya. Tiga ada pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Nah, jadi seyogyanya memang negara lah yang mengelola sumber daya yang ada. Karena kan kita memang butuh sebuah organ dalam berkelompok kan kita butuh sebuah organisasi, ya kan, untuk dipilih pemimpinnya. Bahkan Rasul itu mensunahkan ketika ada 3 orang dari kamu berkelompok, maka pilihlah salah satu menjadi pemimpin. Nah, konon lagi masyarakat yang luas, maka perlulah dibentuk sebuah organisasi dan dipilihlah pemimpin-pemimpinnya. Ya, kemudian pemimpin-pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, jadi itu salah satu fungsinya ya negara itu terhadap masyarakat secara individu dan masyarakat secara general. Ya, untuk part 5 itu ada perbandingan ya sistem ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Mari kita lihat. Nah, contoh Islam itu landasannya kan tauhid syariah, menegaskan hubungan ekonomi dan nilai dan nilai transendensi dan akhlak yang memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Seperti yang saya jelaskan tadi ada 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 goals yang dituju yaitu dunia dan akhirat. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tapi kalau kapitalis itu kan filosofinya adalah kebebasan individu, sebebas-bebasnya dengan yang menjadi landasan dengan memberikan hak penuh kepada individu untuk menentukan aktivitas perekonomiannya. Jadi mereka diberikan ya keleluasan untuk menghimpun uang tadi, harta tadi, tidak ada aturannya dan bagaimana mengelolanya juga tidak ada aturannya karena kan kebebasan individu secara mutlak. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian kalau sosialis tadi mengutamakan kesetaraan kolektif, menghilangkan konflik kelas melalui pengontrolan aktivitas ekonomi secara kolektif oleh negara. Jadi kan ada kebebasan, ada batasan kebebasan untuk memperoleh harta di situ yang dibatasi oleh negara. Nah, itu juga terlalu ekstrim, tidak sampai sebegitunya ekonomi Islam mengatur itu. Karena tadi saya sebutkan individu itu tidak ada batasan seberapa banyak harta yang boleh diperolehnya atau boleh dimilikinya, tidak ada batasan. Yang hanya ada batas nanti bagaimana dia cara mendapatkannya dan bagaimana dia mengelola uang itu. Nah, itu yang ada batasannya. Jadi secara filosofis itu perbedaan antara Islam, kapitalis dan sosialis tadi. Nah, kemudian ada analisis kepemilikan. Kalau ekonomi Islam itu mengakui kepemilikan individu yang dibatasi oleh aturan syariah. Ya, nah aturan tadi bagaimana cara menghimpun,
harta itu dan bagaimana cara mengelola harta itu. Nah, kalau kapitalis itu dominasi kepemilikan privat di mana individu memiliki kekuasaan penuh. Jadi tidak ada batasan-batasan atau syariat-syariat yang menjadi rambu-rambu atau rules dari kepemilikan privat itu. Nah, sosialis hampir seluruh kepemilikan berada di bawah kendali negara untuk memastikan pemerataan distribusi kekayaan antara masyarakat. Jadi jelas bedanya di mana. Oke, kemudian tujuan, ya, kalau Islam tuh berorientasi pada falah, kesuksesan dunia akhirat, ya kan? Kalau kapitalis tadi bertujuan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan sebagai indikator keberhasilan ekonomi, namanya kan mengkapitalisasi, ya. Kemudian kalau sukses tadi mengarah tujuan ekonomi pada pemerataan kekayaan dan menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi. Jelas, jelas dia di mana gapnya. Nah, kalau dalam distribusi kekayaan, Islam punya instrumen seperti zakat, wakaf, infak, ya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kalau kapitalis dia hanya mengandalkan mekanisme pasar bebas, di mana distribusi kekayaan berjalan sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Sementara kalau sosialis itu retribusi kekayaan dilakukan secara paksa. Ini paksaan. Kalau kalau zakat dan infak itu memang ada yang wajib. Nah, tapi kan itu sebagian. Nanti detailnya mungkin akan ada video khusus ya. Tapi kalau zakat dan infak wajib itu juga sebagian, tidak seluruh harta. Contoh misal ada batasan minimalnya kapan harta itu harus diberikan, ada batas waktunya, kemudian juga presentasi harta yang harus dimiliki juga relatif kecil. Rata-rata hanya 2,5% seperti emas, perak, perdagangan, penghasilan, itu hanya 2,5%. Kalau pertanian ada yang 5 sampai 10, kalau dia diirigasi 5%, kalau non irigasi dia 10%. Nah, yang paling besar mungkin harta barang temuan yang sampai 20 sampai 25% dari harta yang itu ya, bukan keseluruhan harta yang dimiliki. Nah, jadi kayak jumlah relatif lebih kecil. Tidak tidak seperti yang sosialis yang terlalu ekstrim. Maka saya menyatakan bahwasanya ekonomi Islam itu sebenarnya berada di tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nah, bagaimana peran negara dalam tiga, tiga sistem ekonomi ini? Kalau dalam Islam, negara bertindak sebagai regulator dan pengawas. Oke. Nah, kalau kapitalis, peran negara diminimalkan, hanya berfungsi untuk menjaga keamanan dan memastikan pasar bebas berjalan optimal. Sementara kalau sosialis, dia negara memiliki peran yang sangat besar sebagai pengelola pengelola seluruh sektor ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan yang setara. Jadi clear dia di mana bedanya. Nah, ini yang terakhir yaitu etika dalam ekonomi. Jadi etiknya ya, etiknya itu aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan prinsip halal dan haram. Ya, kayak ada halal dan haram. Kalau kapitalis, etikanya berarti relatif tidak terikat pada moralitas tertentu, lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan. Ingat, terusnya hanya efisiensi dan keuntungan. Kalau sosialis, dia terikat pada aturan negara yang menentukan norma dan kewajiban masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Nah, itulah mungkin ya materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.